Baik, terima kasih untuk Anda yang masih terus bergabung bersama kami di Tebar Kabar. Ya, dan informasi selanjutnya ini terkait Ukraina yang mengklaim ada 10.000 prajurit 100.000 prajurit Rusia yang bersiap di perbatasan. Iya, walaupun dari pihak Amerika sendiri mengatakan bahwa tidak mungkin 100.000, paling sekitar 20.000 saja yang bersiap di perbatasan. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Ukraina Kamis 27 Maret 2014 mengklaim hampir 100.000 personel militer Rusia kini berada tak jauh dari perbatasan negara itu. Angka tersebut jauh lebih tinggi dari perkiraan militer Amerika Serikat sebelumnya. Hampir 100.000 prajurit ditempatkan di dekat perbatasan Ukraina serta di arah menuju Kharkiv dan Donetsk. Pasukan Rusia tidak hanya ditempatkan di Crimea, mereka ada di sepanjang perbatasan Ukraina, mereka ada di selatan, timur, dan utara. Setelah mengintervensi Crimea, Parubi melanjutkan Rusia kini berencana untuk mengobarkan separatisme di tempat lain. Kiev menduga skenario ini akan dilakukan di wilayah timur negara itu. Ukraina kini telah bersiap menghadapi invasi yang bisa terjadi kapan saja. Parubi menambahkan Ukraina mendukung langkah Barat menjatuhkan sanksi untuk Rusia. Selain itu, ia berharap sebuah aksi pamer kekuatan bisa digelar untuk mengirimkan sinyal kepada Moskow terkait kebijakan mereka. Namun seorang pejabat Kementerian Pertahanan Amerika Serikat tidak terlalu mempercayai klaim Parubi terkait jumlah personil militer Rusia itu. Jumlah itu nampaknya terlalu tinggi dan sebelumnya Pentagon memperkirakan hanya 20.000 prajurit Rusia termasuk unit pasukan payung dan kendaraan lapis baja yang disebar di sepanjang perbatasan Rusia. Ya, selain mengintervensi Crimea, Parubi juga menyampaikan bahwa Rusia kini berencana untuk mengobarkan separatisme di tempat lain. Iya. Dan memang ini menurut Andriy Parabi ya, salah seorang dari Kementerian Pertahanan Ukraina yang beberapa waktu yang lalu sempat terkenal juga nih karena gara-gara memberikan semacam pernyataan bahwa jumlah tentara Rusia yang berjaga-jaga di perbatasan dalam keadaan siap siaga itu jumlahnya ratusan ribu ya. Iya, tapi dari Pentagon memperkirakan sendiri bahwa ada 20.000 prajurit Rusia termasuk unit pasukan payung dan kendaraan berlapis baja yang disiapkan di sana. Jadi informasi 100.000 prajurit yang disiagakan di sana ini sebenarnya belum pasti, menjadi kenyataan. Iya, karena masih terus dari pihak Dewan Keamanan PBB pun masih terus untuk mencoba menyelidiki apakah benar pernyataan dari Andriy ini benar atau tidak seperti itu. Kalau benar memang berarti semangat untuk mengintervensi Crimea dalam hal ini supaya terpisah dari Ukraina itu semakin nyata saja. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa separatisme akan dikobarkan tidak hanya di Crimea saja, tapi di beberapa tempat di Ukraina. Dan ini menjadi jelas juga akan berkobarnya Perang Dunia Ketiga. Aduh, jangan sampai deh ya. Baik, sekarang kita ke China. Untuk Anda yang pernah melihat film Transformers, di situ ada tokoh robot yang luar biasa ya, yaitu Optimus Prime, pemimpin para robot. Dan ternyata sangat luar biasa unik nih para petani di China ya. Mereka membuat Optimus atau robot Transformer dari onderdil bekas. Sebagian dari Anda tentu sudah pernah menonton film fiksi Transformers. Nah, sekelompok petani di China ternyata mampu membuat robot-robot Transformers itu dari onderdil mobil bekas. Para petani di desa Zhangzhou, Provinsi Shandong, China tampaknya terinspirasi dengan film karya Michael Bay itu. Bahkan salah satu robot buatan mereka dicat merah dan biru layaknya Optimus Prime, pemimpin para Autobots. Robot lain diberi warna kuning cerah seperti karakter Bumblebee yang sangat disukai penggemar remaja film ini. Beberapa robot lainnya hanya dicat abu-abu menggambarkan tokoh robot jahat Decepticon. Wang Zizun, salah seorang petani, mengatakan bahwa ini adalah hobi semata. Dia menonton filmnya, lalu mempelajari modelnya di internet, dan kemudian membuatnya. Mereka memasang lampu untuk mata robot-robot ini, dan beberapa dari mereka bahkan bisa menggerakkan tangan dan kaki.
Wang dan sekitar 11 orang temannya mengatakan untuk membuat model robot Transformers itu mereka mengeluarkan biaya antara 1.600 hingga 16.000 dolar untuk setiap robot. Robot tertinggi hasil karya para petani itu berukuran 12 meter. Tapi sayangnya para petani itu belum mampu membuat robot-robot itu mengubah diri menjadi mobil atau pesawat terbang. Ya kalau dari petani kita masih menggunakan orang-orang sawah untuk menjadi ini ya pengusir atau burung, pengusir burung di ladang atau sawah mereka. Dari petani Cina mereka sudah 10 kali langkah lebih maju. Iya, dengan menempatkan seorang robot ya di tengah sawah mereka. Tidak juga sebenarnya karena robot yang mereka ciptakan itu memang seperti yang kita lihat tadi sungguh luar biasa ya. Itu sebenarnya terbuat dari onderdil bekas. Iya, walaupun mendaur ulang barang-barang bekas tapi hasilnya sangat keren ya, maksimal. Dan ini pasti nanti akan banyak sekali ini yang meniru dan yang mengorder. Iya, mudah-mudahan sih mereka juga bisa menciptakan robot transformer dari onderdil bekas yang bisa merubah diri menjadi truk atau mobil seperti di filmnya Transformers. Keren ya. Baik pemirsa, 2 buah informasi internasional sudah kita berdua sampaikan untuk Anda. Setelah yang satu ini kita akan hadir membawakan informasi olahraga dan informasi hiburan. Iya, untuk informasi olahraga dari MotoGP, Losail kemarin yang ternyata berhasil menempatkan Marc Marquez sebagai jawaranya. Tetap di Mari kita tingkatkan peran serta masyarakat Kota Pekalongan dalam pemilu 2014 mendatang. Gunakan hak pilihmu untuk wujudkan tujuan bangsamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pendidikan, kunci kemajuan. Partai Golkar bertekad mewujudkan pendidikan gratis dari SD hingga lulus SMA. Semua anak Indonesia harus sanggup menimba ilmu tanpa terhambat masalah ekonomi. Anak-anak yang pandai dan berakhlak mulia adalah pemimpin masa depan. Jangan sia-siakan harapan mereka. Pendidikan nomor setunggal, nggih. Suara Golkar, suara rakyat. Sudahkah Anda terdaftar sebagai pemilih? Ingat, gunakan hak pilih Anda pada pemilihan umum legislatif 9 April 2014 mendatang. Jangan lupa, kita akan mendapatkan 4 surat suara. Warna kuning untuk memilih anggota DPR RI, merah untuk memilih DPD Jawa Tengah, biru untuk DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan hijau untuk memilih DPRD Kota Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, tanggal 9 April 2014, bangsa Indonesia akan kembali melaksanakan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Pemilihan umum merupakan wujud negara demokrasi. Pilihan kita menentukan masa depan bangsa. Semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat berhak mengikuti pemilihan umum. Mari laksanakan pesta demokrasi dengan jujur, adil, dan damai. Kunjungi tempat pemungutan suara pada 9 April 2014. Coblos pilihan Anda. Ayo memilih untuk Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا